Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Jovanka Viola dengan NIM 877879795. Di sini saya akan mengerjakan tugas tuton 2 saya, yaitu menjelaskan video materi filsafat ilmu. Di sini, filsafat ilmu bukan sekedar teori abstrak, melainkan fondasi kritis yang memastikan bangunan ilmu pendidikan tetap kokoh, logis, dan etis. Berdasarkan kerangka berpikir yang umum digunakan, peran filsafat ilmu adalah dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu bertindak sebagai penjaga gerbang intelektual bagi ilmu pendidikan melalui 3 fungsi utama. 1. Eksistensi kepastian objek. Filsafat ilmu mempertegaskan bahwa pendidikan adalah disiplin ilmu yang mandiri atau otonom dengan objek formal yang materi dan yang lebih jelas, bukan sekadar tempelan dari sosiologi atau psikologi. Yang kedua, ada keilmiahan. Ia mengawasi agar tidak teori pendidikan dibangun atas metodologi yang valid. Tanpa filsafat ilmu, praktik pendidikan berisiko terjebak pada sekadar trial dan error, tanpa landasan teoretis yang kuat. Yang ketiga, nilai-nilai. Filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan tidak hanya fokus pada transfer pengetahuan kognitif, juga pada pembentukan karakter dan integritas moral. Yang kedua adalah hubungan timbal balik kontribusi pendidikan terhadap filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai tidak menjadi objek kajian, tetapi juga laboratorium yang memperkaya filsafat ilmu, yaitu ada validasi teori, yaitu praktis pendidikan di lapangan menguji kebenaran asumsi-asumsi filosofis. Jika sebuah teori pembelajaran tidak mampu memanusiakan manusia, filsafat ilmu akan merevisi premis tersebut. Yang kedua adalah dinamika pemikiran. Persoalan pendidikan yang semakin kompleks seperti etika dalam kelas, yaitu memicu filsafat ilmu untuk terus berkembang dan melahirkan aliran-aliran pemikiran baru yang lebih relevan dengan zaman. Yang ketiga, filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan. Penggunaan 3 pilar utama filsafat ilmu memungkinkan kita membedah masalah pendidikan secara tuntas. Melalui ontologi, fokus kepada pertanyaan dalam pendidikan. Apa hakikat pendidikan dan sifat subjek didik? Fungsi sebagai pisau adalah membedah hakikat realitas pendidikan agar tidak salah. Sasaran dalam menetapkan tujuan. Terus, epistemologi. Bagaimana ilmu didapatkan dan dikembangkan? Membedah validitas metode pengajaran, kurikulum, dan cara siswa memperoleh kebenaran. Dan aksiologi adalah untuk apa pendidikan digunakan. Membedah kegunaan dan nilai etis dari sebuah praktik atau kebijakan pendidik. Contoh konkret penerapan dalam praktik pendidikan adalah penerapan ini adalah dilihat jelas dalam struktur kurikulum merdeka atau kebijakan pendidikan modern. Dalam kebijakan aksiologi, penetapan profil bahasa Pancasila secara aksiologis, pemerintah tidak hanya ingin mencetak orang pintar, tetapi individu yang memiliki nilai moral dan karakter luhur sebagai tujuan akhir pendidikan. Dalam kurikulum epistemologi, penggunaan metode problem based learning atau PBL ini adalah penerapan epistemologi konstruktivisme di mana pengetahuan tidak disuapi guru, melainkan dikonstruksi sendiri oleh siswa melalui pemecahan masalah. Dalam proses pembelajaran ontologi, pandangan bahwa anak bukan kertas kosong, melainkan individu yang memiliki potensi unik sejak lahir. Hal ini mengubah cara guru memperlakukan siswa dari sekadar objek menjadi subjek yang aktif. Kesimpulannya, secara reflektif, filsafat ilmu itu adalah kompas bagi para pendidik. Tanpa landasan ontologis, kita kehilangan arah mengenai siapa yang kita ajar. Tanpa epistemologi, kita terjebak dalam metode yang usang.
Dan tanpa aksiologi, ilmu yang kita diajarkan bisa menjadi alat yang merusak kemanusiaan. Segitu saja video saya pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.